Nah, otomatis ya nggak tahu ya, secara logika saya kalau harusnya dia kritis itu harusnya pasca operasi gitu loh Bang. Jadi kayaknya harusnya nggak ada jeda, dia sehat dulu baru kritis gitu. Nah, jadi di sekitar hari ketiga atau hari keempat dia perutnya gede lagi. Ibu saya tadi. Logikanya itu rahim udah diangkat nih. Kenapa bisa gede lagi gitu? Apakah infeksi atau apa gitu? Akhirnya saya nanya lah sama ibu saya, Bun, ini perutnya gede, sakit nggak? Sakit, kata dia. Oke, abis ayah saya nelpon, saya kan duduk di sebelah ibu saya Bang. Perutnya gede, itu meletus Bang. Bukan meletus, bukan pecah ya. Maksudnya kayak tiba-tiba deket sampai sekarang lubangnya tuh masih ada sama ibu saya. Jadi tiba-tiba perutnya tuh keluar nanah, itu sampai baju saya tuh nanah semua Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber bercerita lebih panjang lebar lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Penasaran seperti apa cerita dari narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ijo apa biru sih Kak? Biru. Biru ya, kira ijo tadi Roro Kidul Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Puji gimana nih Kak Puji? Sehat ya? Alhamdulillah. Waktu itu kita cerita beberapa tahun yang lalu ya? Setahun? Enggak sampai, setahun kurang nih kayaknya. Setahun kurang iya, ya? Oke, berarti ini cerita yang mau Kak Puji ceritain ini yang mana nih Kak? Ini ceritanya waktu saya kelas 3 SD. Jadi ibu saya sempat mengalami santet yang disebabkan oleh manajernya di perusahaan dia kerja. Oh. Gitu. Dan itu kenapa saya bisa cerita, karena memang pada saat kejadian tersebut saya satu-satunya orang yang memang sering ada di samping ibu saya gitu. Ya, emang orang jahat ya, terlalu jahat banget ya. Ya. Oke, Kak Puji disimpan dulu aja ceritanya. Kita lanjut lagi setelah ini ya. Siap. Oke, Jebekers, sebelum Kak Puji bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Puji ngopi nggak sih Kak? Ngopi. Sangat suka kopi. Oh ya? Iya. Kopi apa biasanya yang Biasanya ya anak KSK biasanya. Oh, anak KSK itu apa? Itu yang kopi di salah satu itu loh, minimarket. Oh, nah sekarang Kak Puji coba deh kopi dari Jejak Backpacker. Kopi Liong ya. Bulan. Aku sering lihat sih ini, cuman belum pernah ngerasain. Kita coba dulu ya. Enak juga nih Bang baru kopinya Bang. dibikin. Enak kan? Enak berasa banget. Rasanya tuh pekat kopinya tuh berasa banget. Ya. Beda sama kopi yang lain ya, yang kayak kopi yang sasetan gitu ya. Sebelah itu ya. Ini enak nih, kayak kopi yang dari tempat saya tinggal dulu tuh, kopi khasnya enak. Nah sekarang pindah ke Liong Bulan. Boleh. Oke, Kak Puji, tanpa menunggu lama-lama nih, biar ini kata penonton lama banget Bang Ali ngobrolnya. Langsung aja kali Kak ya. Oke. Silahkan Kak Puji. Jadi kejadiannya itu saya lupa tahunnya Bang, cuman yang saya ingat adalah ketika saya usia sekitar 9 atau 10 tahun pas kelas 3 SD. Jadi mungkin relay ke cerita yang sebelumnya, saya kan tinggalnya di daerah Sumatera. Nah, pada saat itu kondisi awalnya itu ibu, mungkin secara garis besar ibu saya itu sakit, yang sampai beliau itu secara medis harus menjalankan operasi dan kemudian koma. Nah, awal ceritanya itu jadi pada kisaran hari Selasa malam, hari lagi hujan. Nah, kebetulan di pelosok daerah Palembang gitu ya, itu tuh sering mati lampu. Nah, pada malam itu ibu saya ini habis sholat sebelum kita mau makan malam. Nah,
pas dia selesai sholat lagi beres-beresin mukena segala macem, tiba-tiba teriak di kamar. Nah teriak, ayah saya yang di depan sama saya langsung lah masuk ke kamar. Kenapa? Tiba-tiba kakinya tuh digigit sama kelabang. Kelabangnya tuh gede bang, panjang sekitar segini. Kelabang apa kalajengking? Kelabang. Kelabang berarti yang kakinya banyak. Oke. Digigit kelabang. Terus pas kita lihat kakinya tuh emang ada giginya 2, tapi langsung bengkak biru. Itu malam itu tuh. Nah karena di sana itu rumah sakitnya tuh nggak, agak jauh, jadi saya sama ayah saya bawalah kayak ke tukang urut gitulah. Dibawa, pas dibawa dicek lah sama tukang urut, dipencet-pencet tuh keluar kayak ada nanahnya gitu kan. Terus kata tukang urut, ini beneran digigit si kelabangnya itu. Nah terus ibu saya, iya tadi kelabangnya tuh gede, tiba-tiba ada di bawah sejadah katanya gitu. Nah abis dari situ pulanglah kita kan, pulang ke rumah. Pada malam itu setelah kita pulang istirahat, saya kan emang sejak kejadian yang saya mati suri itu kan emang agak sensitif lah dengan hal seperti itu. Malam itu saya dengar perempuan lagi ngelantunin lagu, tapi saya nggak tahu lagu apa, jadi kayak bersenandung gitulah. Nah pas saya dengar itu saya bangunin kan saya tidurnya sama mbak di rumah, mbak yang kerja gitu. Saya bangunin, nggak bangun, saya keluar. Nah pas saya keluar kan kamar ibu saya sama kamar saya itu sebelahan. Saya keluar, saya buka, ada perempuan di depan pintu kamar ibu saya sambil senandung, tapi dia ngarahnya tuh ngarah ke pintu gitu. Nah terus perempuan itu tuh sambil apa ya, kayak ngetokin kepalanya tuh ke pintu. Terus saya lihat kan, wah gak bener nih. Terus saya teriak, papa gitu. Terus gak lama papa saya keluar. Kenapa? Itu perempuannya ada di situ. Nah posisinya ayah saya keluar tuh jadi kayak nabrak dia gitu loh bang, yang saya lihat. Tapi ayah saya nggak lihat gitu. Pas ayah saya keluar itu perempuan ini masih kayak tadi, posisinya masih kayak gini. Nah abis dari situ udahlah kata ayah saya, kamu cuma mimpi buruk aja gitu. Ya udah. Nah zaman itu di bawah ayah saya tidur, kemudian ayah saya balik ke kamar, tidurlah kita. Pagi-pagi ibu saya demam. Ya mungkin kita mikirnya efek secara medisnya ya, dia kena racunnya segala macam, demam. Cuman ayah saya bilang pas dari jeda dia tidur sampai pagi tuh ibu saya tuh kayak ngerintih gitu loh bang, kayak sakit. Nah itu masih berjalan normal. Jadi ibu saya pas abis kejadian itu nggak masuk kerja selama 3 hari. By the way ibu saya tuh kerja di salah satu bank lah gitu. Nah setelah hari Seninnya dia kerja lagi. Terus sebelum dia kerja saya tuh ngomong gini, Bun hati-hati ya. Entah kenapa saya ngomong kayak gitu, Bun hati-hati ya di kantor gitu. Emang kenapa? Nggak apa-apa, hati-hati aja, saya bilang gitu. Udah. Kemudian ibu saya kebetulan tak kenapa pulangnya itu jadi sekitar jam 1 malam. Terus ngobrol lah sama ya saya di depan kan. Saya waktu itu udah tidur. Nah pas ngobrol saya dengar teriakan nih dari kamar. Kenapa? Kata saya keluar kan. Nggak apa-apa katanya, ini bunda kamu abis cerita-cerita gitu. Udahlah saya tidur. Nah pas pagi lagi sarapan tiba-tiba mereka ngebahas. Jadi ibu saya kan dulu megang bagian tellernya gitu kan bang. Nah ternyata entah kenapa uang yang lagi disiapin pas lagi kayak tutup kas gitu hilang. Jadi sekitar hilangnya tuh saya inget banget 25 juta. Nah itu ibu saya ceritakan, jadi gimana nih pak, kan kalau di bank itu kan harus ganti ya. Saya nggak ngerti juga, tapi pokoknya pada saat itu harus ganti. Ini gimana pak jadi uang 25 jutanya gitu kan. Terus saya bilang, emang kenapa uangnya hilang nak, kata bunda saya gitu. Oh gitu. Terus ayah saya bilang, coba minta cekin CCTV gitu. Nah terus saya ngomong, bunda inget nggak ada siapa aja orang yang datang sebelum duit itu hilang? Ingat namanya A, B, C, D. Dan terakhir dia tuh nyebutin nama manajernya gitu kan. Oh gitu. Terus aku cuman bilang lagi, hati-hati aja deh bun, pokoknya gitu. Nah ternyata prosesnya itu bundaku itu ngecek CCTV. Di CCTV itu tuh cuman kelihatan selorokan ketarik bang. Jadi ini meja teller tuh. Nah selorokannya tuh ketarik, terus duitnya tuh melayang. Itu di CCTV ada. Nah dari situ ibu saya pergilah ke orang pintar. Pergi ke orang pintar. Kata orang pintar, ini tuh ada yang naruh bu. Jadi kayak dia nyuruh ibaratnya jin atau setannya gitu untuk ngambil duitnya gitu. Tapi belum tahu nih tujuannya apa gitu. Terus
akhirnya karena kejadian itu saya bilang sama bunda saya, Bun, boleh nggak aku ke kantor? Aku bilang gitu, aku pengen coba main-main aja lah gitu. Nah pas ke kantor, jadi kan kalau ruang teller itu kan dia ada ruang berangkasnya gitu kan bang. Masuklah saya nih, pas masuk ini hawanya udah gak enak nih, ini kayaknya gak enak gitu. Terus pas saya masuk saya cuman ngeliat tuh ada sosok perempuannya tuh rambutnya panjang. Nah sama banget sama perempuan yang getok-getokin kepalanya ke pintu kamar ibu saya tadi. Terus ibu saya nanya, emang kenapa nak mau main kesini? Enggak, aku bilang gitu kan. Nah pas udah pulang aku bilang, Bun, itu perempuan yang aku lihat di ruang berangkas tuh sama perempuan yang kemarin aku lihat malam-malam. Bilang gitu kan. Ah kamu halu doang ya, karena pada saat itu kan emang kita nggak ada yang ngeh tentang kebisaan saya kan. Udah jalan tiba-tiba ibu saya sakit. Nah sakitnya itu awalnya dia bilangnya nyeri di perut bang, nyeri di perut. Nah pas kita bawa ke dokter katanya ibu saya itu kena kanker rahim. Gitu, kena kanker rahim kan. Kena kanker rahim jadi harus dioperasi. Pertama ibu saya nggak mau. Nah baliklah kita lagi. Jadi dari tempat saya ke Palembang itu kan 8 jam. Balik lagi lah ke rumah. Nah selama kita balik ke rumah itu kita nyoba pengobatan alternatif. Jadi dari tempat saya itu pengobatan alternatifnya itu ke daerah Pagar Alam apa namanya ya, ke daerah sana. Nah di sana tuh barulah dilihat ini sebenarnya sakit apa. Jadi pas yang ke orang pintar yang pertama dia bilang, oh bu ini penyakit kiriman. Jadi orang ini tuh pengen, dia tuh nggak suka sama ibu saya karena ibu saya tuh jadi kayak key people-nya lah di bank itu oleh si branch manajernya. Jadi manajer ibu saya tuh nggak suka gitu loh karena ibu saya jadi orang yang terpercaya gitu. Cara dia masukinnya adalah lewat kelabang tadi. Gitu. Nah ternyata karena emang pas kejadian ibu saya teriak itu kita nggak ngelihat kelabang bang. Gitu. Nah dari kelabang itu terus sakit yang rahim ini apa? Sebenarnya sakit yang rahim itu tuh ibu saya beneran ada riwayat penyakit di rahim gitu kan. Cuman itu tuh jadi tambahan, kan pola kerjanya jin kan juga kayak gitu kan. Dia ngelihat sakit di badan kita terus makin tambahin itu juga. Sebenarnya tujuannya apa? Dia tujuannya supaya ibu saya tuh sakit terus berhenti kerja gitu, karena dia nggak suka nih jadi ibu saya jadi orang kepercayaan. Setelah itu kita balik, ibu saya diobatin pakai obat air, kemudian kelapa hijau dan lain-lain. Agak mendingan tuh bang sakitnya gitu. Setelah itu tiba-tiba ibu saya nih kemasukan kayaknya kelang 2 minggu deh. Setelah itu kemasukanlah nenek-nenek. Nah nenek-neneknya ini tuh ngomong pakai bahasa daerah Palembang tapi yang bener-bener pedalaman gitu lah. Saya sampai kita tuh juga nggak ngerti dia ngomong apa gitu kan. Nah dipanggil lah Ustadznya ini saya nggak ngerti gimana caranya, dia ngerti lah apa yang diomongin. Nah intinya si nenek-nenek ini ngomong kayak kalian tuh harus hati-hati, jadi manusia itu jangan terlalu percaya sama orang lain gitu. Orang yang kamu percaya, yang kamu baikin tuh belum tentu juga mau baik sama kamu gitu kan. Nah terus kayak jadi intinya kayak nenek-nenek itu nge-warning gitu lah bang. Kita awalnya nggak tahu nih nenek-nenek ini siapa, dan si ustadznya ini nggak ngomong juga kayak ini siapanya gitu. Nah setelah itu ibu saya itu kan tidur, malamnya kita dengar suara dentuman. Dari atas rumah? Betul, dentuman, dan itu posisinya di kamar, di atas kamar ibu sama papa saya. Nah malam dentuman, dan itu nggak sampai nggak di atas jam 11-an sih. Jadi masih sekitar jam 9 atau jam 10. Kita masih nonton tuh di ruang tengah. Nah pas suara dentuman itu ayah saya langsung noleh kan. Saya sama ayah saya langsung noleh. Terus ibu saya langsung tiba-tiba kayak tatapannya kosong gitu kan. Nih kenapa nih, suara apaan gitu. Ayah saya keluar ngecek gak ada apa-apa di atas. Nah besoknya ibu saya tuh gak sadar. Jadi pas dibangunin tuh gak bangun. Nah kebingungan lah kita kan. Jadi kita nelpon lah orang yang ngobatin terakhir yang di daerah Pagar Alam itu. Terus kata dia, coba deh kamu pencet jempolnya, terus sambil dibacain apa gitu di air gitu kan. Bisa tuh bangun. Cuman pas bangun tuh bener-bener tatapannya kosong bang, kayak orang linglung gitu.
Terus katanya kalau udah bangun bawalah ke daerah dia lagi tuh, ke orang printer itu tuh sendiri. Kita pergi ke sana, ibu saya masih duduk diem. Nah tapi yang aneh tuh posenya yang kayak orang gini-gini tuh bang, diem tapi sampai gini badannya. Itu aku ngeliat kayak, ini kenapa nih ibu gue nih gitu kan. Ya karena atau biasa sih ya, ibu saya orangnya ibadahnya kuat banget gitu loh. Kok bisa kalau misal pun ada hal-hal yang kayak gitu kan. Nah ternyata pas dicek-cek, yang orang ini, yang bosnya ini ternyata ngirim lagi. Oke. Gitu. Jadi yang pengobatan pertama kita udah hampir beres, dia ngirim lagi ke rumah. Nah masuklah ke ibu saya. Pengobatan yang kedua ini orangnya akhirnya nyerah bang, gitu, karena si perempuan ini tuh maksa nggak mau keluar dari ibu saya gitu sampai ibu saya benar-benar mati. Udah tuh akhirnya kita nyarilah pengobatan lain. Ke pengobatan lain pada saat itu kita diminta beli ayam, yang ayam hitam itu saya nggak tahu namanya deh. Nah ayam cemani kayak gitu. Terus juga ada gabah juga waktu itu, sama satu lagi itu ada saya disuruh cari kelapa gading ya namanya ya. Nah itulah pakai syarat, terus kayak ada ritual-ritualnya. Nah terus diobatin, ibu saya juga sempet ya namanya kemasukan ya, kayak mencak-mencak segala macam. Dari situ tuh kita udah kayak wah ini udah nggak bener nih, maksudnya udah bener-bener kirimannya tuh udah parah banget. Nah setelah pengobatan kita pulang ke rumah. Kita pulang, terus pas pulang itu kan posisi kita sampai jam 2 malam. Jadi saya tidur, ibu saya sama ayah tidur sendiri. Nah saya mau ke kamar mandi nih, kamar mandi jalan, saya ke toilet. Nah pas saya buka pintu kan, zaman dulu itu toiletnya tuh nggak kayak zaman sekarang bang, toiletnya masih duduk. Terus saya ingat banget, jadi ini toilet ini ada bak, terus di sini tuh ada bak penampungan tinggi. Nah pas saya buka, dan lampunya warna kuning. Pas saya masuk, tiba-tiba saya ngeliat perempuan itu lagi. Yang saya lihat itu dia berdiri deket yang bak penampungan yang tinggi itu. Saya lihat, terus dia ketawa bang. Ketawanya itu mulutnya itu sampai ke sini bang. Jadi sampai sebelah mata gini. Wah itu saya bener-bener kayak wah teriak. Terus jadinya tuh bener-bener pipisnya nggak pipis di situ, saya pipis di situ jadi ngompol gitu kan. Terus karena saya teriak, keluarlah papa saya. Kenapa nak? Itu tuh perempuan itu lagi, aku bilang gitu. Apa sih nggak ada perempuan halu, kata papa saya gitu kan. Udah tidur, ganti bajunya gitu. Terus ganti baju, saya tidur. Baru saya kelelep. Pernah gak sih bang yang lu baru tidur terus tiba-tiba kayak blek jatuh gitu, yang baru bener mau lelep. Nah itu posisinya saya mau lelep, terus tiba-tiba mata saya kebuka, itu perempuan mukanya di atas muka saya bang. Itu bener-bener kayak itu, dan ada liurnya gitu loh. Wah itu saya kayak bener-bener kayak wah ini mau ngapain nih, kalau misalkan ibaratnya pikirannya kayak gitu kan, kayak bener-bener diem. Saya sakit abis itu, sakit 2 hari. Nah abis saya sakit, ibu saya udah bisa aktivitas lagi dong, abis berobat yang pertama. Abis berobat pertama, aktivitas lagi, ke kantor lagi. Nah kejadian lagi, duitnya hilang lagi bang. Waktu itu yang kedua itu kejadiannya duitnya hilang 10 juta. Ngobrol lagi lah di rumah, gimana caranya, karena harus balikin. Akhirnya gadai motor segala macam lah. Terus ayah saya bilang, ini kayaknya kita harus mulai cari perlindungan lah gitu. Ya menurut saya sekarang hal yang dilakukan ayah saya itu salah gitu, karena ya perlindungan ujungnya sama Allah juga kan. Akhirnya ke dukun yang kedua lah, orang pintar yang kedua. Di sana sampai kita dikasih kayak ada, saya nggak tahu bungkusan gitu warna hitam, ditaruh di atas pintu rumah. Terus ada satu lukisan, saya ingat banget lukisan gambar orang pakai baju, lukisannya itu 3D, gambar orang pakai baju putih, sorban, tangannya lagi kayak gini. Itu ditaruh di deket pintu yang arah kamar mandi sama ke dapur. Saya nggak tahu itu apa, warnanya biru, saya ingat banget. Nah udah ditaruh itu, cuman dari situ saya ngerasa kayak rumah itu tuh kayak panas banget gitu loh bang. Jadi anytime kayak saya duduk gelap gitu posisinya, kayak saya denger kayak ada orang, terus ada kayak contoh deh, misal jadinya saya bisa denger kayak misalkan ibu saya masih di kantor, terus kayak tiba-tiba saya dengar ada suara kaki orang, tek 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 tek. Terus saya ngomong sama mbak saya, mbak, ibu kayaknya udah mau nyampe deh. Nggak lama nyampe beneran.
Jadi mulai dari gangguan-gangguan kayak gitu. Nah itu berjalan aman di rumah itu sekitar 2 bulanan lah kayaknya, 2-3 bulan. Saya nggak pernah tuh bang lihat yang perempuan itu lagi. Nah tiba-tiba pas udah masuk bulan keempat, ibu saya tiba-tiba sakit lagi. Nah cuman sehari sebelum ibu saya sakit, saya dimimpiin sama perempuan yang saya baru tahu itu sekarang adalah yang di belakang saya. Perempuannya bilang gini, kamu itu harus mengingatkan orang tua kamu kalau ini nih gangguan ini tuh akan terus berlanjut. Hidup kalian tuh lagi nggak baik-baik aja, dibilang gitu. Cuma kan karena anak kecil dan mimpi juga gitu kan, saya mikirnya ya udahlah ya gitu, nggak penting juga gitu. Nah pas ibu saya sakit itu tuh bener-bener yang keluar dari mulut dan tenggorokan tuh kayak darah gitu bang. Jadi kayak muntah darah terus. Ibu saya kan muntah darah terus, kayak bener-bener nggak bisa bangun. Terus perutnya tuh makin lama makin agak gede. Jadi makin gede. Akhirnya kita memutuskan ke Palembang. Berobatlah kita ke sana. Dokter bilang ya tadi kanker rahim gitu kan. Yaudah solusinya apa dok? Kita operasi gitu. Oke, pas operasi ibu saya inget banget, itu kurang lebih ada 3-4 jaman operasinya gitu. Nah cuman anehnya entah kenapa sejak yang ibu saya sakit yang terakhir, ayah saya tuh berubahnya itu dalam artian jadi kayak nggak pedulian gitu loh bang. Gitu. Nah jadi pas ayah saya tuh cuma ngedrop kita pas buat operasi, abis itu ayah saya pulang ke rumah, ke yang 8 jam tadi. Nah jadi di sana tuh bener-bener ayah saya cuma ngontrol by call, terus kayak kalau butuh duit ditransfer, saya yang ditinggal nih sama ibu saya. Even yang nemenin operasi itu ibu saya itu saya gitu loh. Nah jadi pas udah operasi sekitar 4 jam balik ke kamar, kan itu rumah sakit Kristen kan. Ke kamar saya nungguin. Nah pas malam itu tuh udah sekitar jam 2, saya ngelihatnya ada perawat, bener-bener total pintu kebuka bang. Jadi saya kira perawat biasa gitu loh datang. Cuman bedanya dia datang, saya duduk di sini, ibu saya datang, dia cuma berdiri doang. Ada kali sekitar 5 menit. Sus, aku sampai kayak gitu, dia diem terus ngeliatin ibu saya gitu kan. Terus dia keluar lagi. Pintu ketutup tak gitu, ada suaranya gitu. Nah, saya pikir mungkin susternya lagi observasi atau apa gitu kan. Nah, paginya ibu saya sadar. Terus ibu saya cerita, nah kemarin pas operasi itu ibu ngerasanya tuh kayak lagi ada orang yang berdiri ngelilingin dia dan itu pakai jubah hitam semua, dia bilang. Terus abis operasi itu dia ngerasanya ada satu orang yang lagi ngawasin dia nih, tapi dia nggak tahu siapa gitu. Oh aku bilang ya udah bun, mungkin efek obat bius gitu kan. Nah terus itu jalan biasa tuh 2-3 hari. Jadi kebetulan pas sakit itu ibu saya tuh dirawat di rumah sakit selama 31 hari. Nah otomatis ya nggak tahu ya, secara logika saya kalau harusnya dia kritis itu harusnya pasca operasi gitu loh bang. Jadi kayaknya harusnya nggak ada jeda, dia sehat dulu baru kritis gitu. Nah jadi di sekitar hari ketiga atau hari keempat dia perutnya gede lagi. Ibu saya tadi logikanya itu rahim udah diangkat nih, kenapa bisa gede lagi gitu, apakah infeksi atau apa gitu. Akhirnya saya nanya lah sama ibu saya, bun ini perutnya gede sakit nggak? Sakit kata dia, sakit. Terus saya nanya dokter dong pas visit, dok itu kenapa perut bunda saya kok makin gede lagi gitu. Jadi dokter bilang ini sebenarnya nggak ada infeksi atau apa, ini kita juga masih observasi lagi nih. Kenapa gitu, kan sampai di MRI lagi tuh bang, dicek semuanya gitu, apakah memang ada infeksi atau ada malpraktek atau apa. Ternyata emang enggak, bersih gitu. Dan apa ya, bekas-bekas operasinya tuh udah mulai menunjukkan perbaikan lah gitu, walaupun nggak signifikan. Udah visit dokter udah selesai, udah jelasin udah proses semua selesai, kelang seminggu, tiba-tiba ibu saya nggak sadar, itu perutnya udah gede bang. Ibu saya nggak sadar, panik dong. Terus saya telepon ayah saya, suruh ayah saya ke Palembang. Akhirnya ayah saya datang. Ini kenapa nih? Ayah saya udah marah-marah kan ke pihak rumah sakit. Ini kenapa nih? Istri saya bisa perutnya sampai gede lagi gitu. Terus tiba-tiba pas udah nggak sadar,
dokter kan bilang, Pak ini harus dipasang alat bantu buat nafas gitu. Karena emang udah mulai nggak nurun nih kinerja badannya kan. Ya udah pasang aja gitu, dipasang itu hari pertama, hari kedua itu masih biasa aja. Nah hari ketiga tiba-tiba ibu saya ketawa. Bayangin bang, orang yang udah 2 hari nggak sadar tiba-tiba gitu kayak nih orang kenapa gitu kan pikirannya kan, kayak bun gitu. Dan ketawanya tuh ketawa Miss K gitu loh. Nah kayak gitu persis bang, awas di belakangnya ada kayak Miss K gitu kan. Terus kayak Pak kenapa nih Pak gitu kan. Wah gak bener nih kata ayah saya gitu kan. Nah terus abis saya ngomong itu dia nelpon siang dukun kedua. Terus kata dukunnya, wah itu tuh kayaknya kiriman deh gitu. Tapi saya nggak bisa mastiin karena saya nggak di situ. Besok saya coba ke Palembang deh gitu, coba ngecek. Oke, abis ayah saya nelpon, saya kan duduk di sebelah ibu saya bang. Perutnya gede, itu meletus bang. Bukan meletus, bukan pecah ya. Maksudnya kayak tiba-tiba deket sampai sekarang lubangnya itu masih ada sama ibu saya. Jadi tiba-tiba perutnya tuh keluar nanah. Itu sampai baju saya tuh nanah semua bang. Itu nanah sampai saya tolong gitu, sampai dokter tuh datang semua. Ini kenapa kok bisa nanah semua? Itu bener-bener nanah bang. Keluarnya tuh kayak tus gitu, cuman nggak pecah gitu, cuman jadinya kayak berlubang gitu. Sampai akhirnya tuh dokter tuh jahit di situ bang, nggak dibawa lagi ke ruang operasi. Sampai sekarang tuh masih ada di bawah pusar ibu saya tuh lubang. Jadi kalau misalkan lubang itu lagi infeksi apa, ibu saya suka sakit kalau terakhir ya. Gitu. Jadi pecah, isinya nanah semua. Wah itu saya sampai mandi nanah bang. Mandi nanah, tapi ibu saya masih ketawa aja. Jadi jedanya tuh dia tuh nggak berhenti ketawa. Even perutnya keluar nanah itu dia tetap ketawa. Gitu loh. Wah itu saya sampai trauma, sampai saya nggak mau jagain ibu saya itu selama seminggu. Abis itu dokter bilang, wah ini kayaknya infeksi deh. Cuman dokter udah bilang, Pak, Bapak kayaknya perlu cari alternatif deh. Soalnya ini udah nggak make sense aja gitu. Secara pengecekan medical tuh udah nggak ada apa-apa gitu sebenarnya. Nah terus datanglah besoknya tuh si orang pintar itu. Akhirnya di tracking ternyata masih lanjutan dari yang santet yang pertama tuh. Nah terus ini harus gimana nih kita gitu. Nggak bisa, ini lo harus nuker jatuhnya, dituker bang. Nuker? Jadi kayak seolah-olah gimana ya bilangnya tuh ya, kayak jadi lo harus ngorbanin satu hewan, katanya ngorbanin satu hewan. Jadi hewan itu dikasih nama kayak nama ibu saya, jadi biar masuknya tuh ke hewan itu katanya. Gitu kan. Apa nih, ya udah beli kambing aja. Akhirnya ayah saya beli kambing, dilakuinlah ritual segala macam, korban. Ibu saya sadar, nggak lama dari situ ibu saya sadar, gitu, sadar. Tapi sadarnya itu jadinya kayak linglung bang, kayak dia lupa. Terus kayak diajak ngomong tuh banyakan senyumnya, udah kayak orang nggak nyambung gitu loh. Nah, ibaratnya kayak, Bun kalau kan namanya orang sakit dan dia nggak bisa bangun kan, Bun kalau mau misalkan mau buang air kasih tahu aku ya, aku bilang gitu, biar nanti aku panggil suster. Itu tuh enggak bang, jadi kayak dia manggut-manggut tapi abis itu cer keluar dari perutnya tuh nanahnya keluar terus. Jadi aku tuh nungguin dia tuh tiap jam tuh aku ngelapin nanah di perutnya. Itu bener-bener kayak sampai sekarang. Itulah kenapa kayak aku bilang kenapa aku deket banget sama ibuku, karena kayak proses dia kena itu tuh aku tuh ngikutin gitu loh. Aku lapin nanahnya gitu sambil nangis ya, namanya anak kecil kan. Nah sampai terakhir ibuku tuh tiba-tiba ngomong gini, Bunda tuh semalam didatengin perempuan, dia bilang. Terus dia bilang, ayolah kita pergi dari sini, dia bilang gitu. Tinggalin aja semua orang di sini, semua orang tuh jahat, dia bilang gitu. Terus ibu saya bilang, terus kayaknya Bunda mau ikut dia deh. Kamu baik-baik ya, boleh nggak kamu teleponin abang-abang kamu? Kan kebetulan abang saya waktu itu masih tinggal sama kakek kan di Bangka Belitung. Suruh mereka kesini, Bunda mau ngomong. Wah itu bang, saya bener-bener kayak anjir, ibu gue kenapa nih gitu kan, kayak mikirnya udah wah ini udah mau meninggal nih. Akhirnya ayah saya nelpon keluarga di Bangka, kakak saya semuanya dibawa ke Palembang. Cuman kan pada saat itu pesawat agak mahal ya, jadi kita harus nunggu mereka naik kapal.
dibawa, datang, didudukin tuh. Saya inget banget maghrib. Ibu saya, kakak saya. Didudukin, terus ibu saya bilang gini, "Nak, rumah tuh jangan sampai dijual." Ibu saya bilang tuh. Jadi kayak dia udah mulai ngebagi-bagiin gitu loh bang. Gitu ya. Kan gue jadinya kayak wah udah nangis bombay lah di situ, udah nangis bener-bener kayak, "Bun enggak bun, bunda umur panjang." "Enggak, bunda tuh mau pergi sama perempuan ini." Dia bilang gitu, "Soalnya bunda capek aja," katanya. "Uang hilang terus di kantor, harus ganti, utang makin banyak." Dia bilang, "Kayaknya kalau pergi sama perempuan ini tuh kayak hidup lebih aman gitu," dia bilang. Wah itu kita udah nangisnya. Udah selesai, "Udah bun istirahat aja," kata kakak saya gitu kan. "Udah bunda saya istirahat." Yang lain pada ngobrol, saya duduk di sampingnya kan. Duduk di sampingnya, datang lagi perempuannya bang. Oke. Perempuan itu datang, bentukannya masih sama kayak yang di rumah yang dia ketok-ketokin kepala. Kali ini dia berdiri samping ibu saya sambil senyum. Wah itu saya, wah nih emang dia nih yang geganggu nih. Itu kan, dia senyum, terus ketawa. Ketawanya persis sama ketawa ibu saya yang saya bilang Miss K tadi. Ketawa, terus saya cuma ngomong kayak, "Tolong jangan ambil ibu saya," aku bilang kayak gitu. Nah pas saya lagi ngomong kayak gitu, ibu saya badannya tuh getar bang, deret gitu, kayak bukan deret sih, kayak bener-bener kejang gitu, kejang. Terus ayah saya kebetulan lihat karena saya ngomong sambil nangis kan, masuk, dipanggil lah dokter, dipasang lagi tuh oksigen sama alat pemacu jantung. Itu ibu saya sempat lewat 1 menit. Jadi pas itu hilang, wah itu kita udah nangis semuanya. Pas bunyi mesinnya itu perempuan bang. Saya lihat dia masih di situ, tapi dia udah jalan ke arah pintu sambil badannya ke sana, kepalanya di sini, mukanya belakang gitu ya. Iya, itu masih sama, senyum sambil ketawa. Wah itu saya sambil nangis nunjuk, "Pergi kamu, pergi, jangan bawa ibu saya," aku gituin. Itu orang-orang antara sedih sama ibu saya lewat, sama sedih sama kayak, "Lu ngapain sih?" gitu. Nah ternyata dikasih lah ibu saya yang alat yang kayak di sinetron gitu kan, pacu jantung. Betul gitu ya. Nah terus alhamdulillah entah kenapa balik lagi ibu saya agak lemah lah gitu. Nah itu dari situ kita udah, yaudah kita baca Yasin aja semuanya. Baca Yasin kita semuanya, saya sambil nangis sambil doa-doa. Tiba-tiba logikanya kan kalau orang habis kritis itu kan lemes ya bang ya. Itu tiba-tiba ibu saya bangun gitu, duduk. Itu kita yang lagi baca astagfirullahaladzim gitu, bener-bener duduk. Padahal tadi udah garis. Garis, bener-bener duduk kayak orang sehat duduk. Terus dia senyum sambil ngomong gini, "Kalian tuh nyari apa? Mau apa?" dia bilang. "Ini nih udah harus kubawa," dia bilang kayak gitu. Wah itu kayak bukan dia nih kata kita kan. Akhirnya nelpon lagi lah si orang pinter yang ini tadi. Karena dia udah perjalanan balik ke Pagar Alam tadi, dia punya temen di daerah Palembang kota. Dipanggil lah orang ini. Tengah malam dia datang ternyata benar. Emang ibu saya balik, cuman ada yang masuk ke ibu saya tadi. Pas ditanya-tanya ternyata yaitu perempuan yang tadi tuh. Saya ingat banget namanya itu siapa? Oh ya, namanya itu Fitria. Ini namanya Fitria, jangan tersinggung ya, cuma namanya Fitria perempuan itu. Jadi ternyata dia itu adalah peliharaannya dukun yang disuruh sama si pelaku ini. Pokoknya harus sampai mati nih ibu saya nih dibikin. Nah yang temennya ini bisa ngecek kayak, oh ini namanya Fitria, maunya apa? Maunya cuma nyawa ibu saya aja. Karena dia gak bakal dikasih makan kalau gak bawa nyawa ibu saya ini pulang. Jadi kayak gak dikasih makan sama tuannya kalau gak bawa nyawa nih pulang nih. Gitu. Dan dia tuh ibaratnya udah gak makan berapa bulan karena ya gak bisa bawa nyawanya pulang, karena ada aja gitu yang ganggu. Oke, nah dari sana oke lah, apa yang harus kita lakuin gitu kan. Kita nggak tahu nih mau ngapain karena dia nggak mau keluar nih bang. Akhirnya yaudah telepon deh orang deket kampung rumah kalian, coba bikin syukuran. Bukan syukuran sih, bilangnya doa bersama gitulah. Bikin doa bersama.
nelpon beberapa masjid dekat rumah, dibikinlah tahlilan kayak ngaji gitu kan. Setelah itu di saat yang sama kita juga melakukan si orang yang pintar yang ini melakukan ritual-ritual lah. Itu untungnya kita kan kamarnya VIP kan, jadi memang private gitu kan. Jadi kita tutupin pintunya itu pakai kain, jadi biar nggak kelihatan. Ngelakuin ritual di situ, agak mendingan nih. Ibu saya udah keluar, si Fitria tadi keluar. Abis itu udah agak normal. Di hari ke-28 perut ibu saya gede lagi. Udah mau deket tadi pulang. Udah setelah keluar nanah itu mengecil dan nggak ada keluar nanahnya itu masih sekitar cuma semingguan doang. Habis itu nggak keluar nanah lagi. Nah gede lagi nih bang. Wah karena saya udah mengalami perutnya pecah, keluar nanah, saya takut dong gitu. Terus saya ngomong sama kakak saya, bang abang aja deh yang nungguin bunda malam ini, aku takut soalnya takut perutnya kenapa lagi, aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa deh kita berdua aja gitu. Nah pas tanggal 28 itu mulai gede, tanggal 29 itu kan karena bukan pecah bang, jadi karena ada lubang di perut ibu saya itu keluar tapi darah. Set ngalir gitu sampai kasurnya itu bener-bener darah semua. Darah kayak udah hitam gitu. Betul keluar. Terus kata dokter, oh ini mungkin efek dari operasinya gitu kan, karena emang operasi gede kan. Terus oh ya udah, terus untungnya tuh darahnya tuh cuman keluar tuh cuman kayak setengah jaman doang sih, nggak yang sampai seharian. Hari 29, hari ke-30 ibu saya nunjukin tiba-tiba sehat bang. Sehat kayak tiba-tiba yang tadinya kan otomatis sebulan kita nggak bangun dari tempat tidur kan pasti badan kaku ya. Itu tuh di hari ke-29 dia bener-bener bisa bangun, bisa jalan, udah bisa ngobrol, udah bisa ketawa-ketawa. Makanya dokter bilang kita tunggu ya 1-2 hari lagi baru bisa pulang. Nah 1-2 hari, di hari 31 kita pulang, nggak ada yang aneh, semuanya normal. Balik sampai ke rumah, tiba-tiba dia yang tadinya ceria diam lagi. Diam lagi. Ini kita udah kayak, ini kenapa dia berubah nih, apakah ada yang sakit lagi? Sampai aku tuh berkali-kali, bunda ada yang sakit nggak? Aku bilang gitu. Kenapa kok bunda diam aja? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, oh nggak apa-apa, kata bunda aku gitu. Nah terus dia kan istirahat tuh bed rest 2 minggu, abis itu dia harus balik kantor kan. Dan kebetulan memang aku selama sebulan itu izin di sekolah, nggak sekolah lah gitu. Nah singkat cerita selama 2 minggu tuh aman-aman aja bang, gak ada yang aneh-aneh. Cuman memang aku sering ngeliat sosok yang lain lagi nih bentukannya. Nah kali ini bentukannya itu orang tapi kakinya itu buntung sebelah. Pakai bajunya warna hijau. Terus celananya tuh kayak celana kain warna hitam ya, hitam. Cuman memang dipotongnya tuh udah sesuai bentuk kaki dia. Jadi emang dia makanya udah sesuai bentuk dia. Terus mukanya tuh ada codetnya dari sini ke sini. Nah cuman aku ngelihat dia tuh cuma kayak mondar-mandir aja. Jadi kayak misal aku buka pintu, dia duduk di sofa misalkan, terus dia jalan juga. Aku mikirnya kayak, oh ya udah mungkin penunggu sini lah gitu. Aku udah bodo amat gitu. Nah 2 minggu dia masuk kerja, tiba-tiba dipanggil lah sama bosnya yang ngirimin dia ini. Kita ibaratnya masih belum tahu tuh waktu itu kalau pengirimannya si bapak ini. Hopefully dia masih sehat ya sekarang, si bapak ini. Terus dia bilang, kok kamu masih hidup sih? Dia ngomong kayak gitu ke ibu saya, kayak harusnya kamu tuh udah mati dari beberapa bulan yang lalu. Dia bilang, orang mana sih yang nge-backup kamu? Ibu saya bukan takut ya, kayak kaget dong, kayak ini maksudnya apa nih ngomong kayak gini kan. Terus singkat cerita ibu saya pulang, ngobrol lah sama ayah saya. Tadi si bapak ini ngomong kayak gini. Emang dia yang ngirimnya kayaknya gitu. Kok pertanyaannya kayak apa ya, on point banget gitu loh bang. Dari situ ayah saya bilang, ya udahlah kita udahlah wallahu alam aja, kayaknya gue capek juga nih ke dukun gak jelas juga. Nah terus dari sana kan saya dulu ada nenek-nenek juga yang sebelah rumah yang suka bantuin jaga saya kan bang. Nah terus nenek-nenek itu pas hari itu datanglah ke rumah besoknya, ke rumah mainlah sama saya. Terus nenek tuh bilang gini, kamu tahu nggak kemarin itu tuh sebelum ibu kamu sakit, saya tuh sempet lihat ada api jatuh di atas genteng kalian. Dia bilang gitu. Nah terus kayak, nyalama ibu kamu sakit, emang kalian nggak mau coba cari nih
orangnya siapa gitu atau itu benda apa gitu. Terus aku ceritalah sama papa. Terus papa bilang kayak, ya papa tahu sih itu ada suara kayak gitu, cuman ya udahlah kita nggak usah pikirin, kata papa saya gitu. Udah, terus ibu saya sakit lagi. Nggak tahu kenapa ibu saya sejak yang kejadian kemarin tuh sakitnya tuh lagi jadi lebih gampang sakit gitu loh bang. Sakit lagi, gede lagi perutnya. Aduh. Gede lagi perutnya. Nah itu posisinya dia lagi kerja dia duduk kata dia, terus kayak dia berasa lagi ditepok belakangnya, tapi nggak tahu sama siapa. Tiba-tiba tuh sakit pas pulang tuh perutnya udah gede bang, kayak orang hamil umur 6 bulan 7 bulan. Wah itu saya ngeliatnya, wah ini udah nggak bener nih gitu kan. Saya mikirnya cuma takut pecah, sekali ini yang keluar usus bang. Cuma takutnya itu doang, karena kan udah berapa kali ngalamin kan. Kayak ya udahlah kita harus berobat nih, kata ayah saya tuh udah nggak bisa nih. Akhirnya kita mutusin buat pergi ke yang temen yang di Palembang ini, yang kemarin ngobatin di rumah sakit. Dari situ datang, ternyata diritualin gitu, di perut ibu saya tuh ditaruh silet. Itu menurut keluar bang, silet, ada rambut, sama satu ada peniti, dan ada uang logam. Uangnya tuh masih ada di rumah, tapi rumah yang di Palembang ya. Uang logam, tapi uang logam zaman dulu gitu loh, yang nggak ada angkanya. Itu. Nah pas dikeluarin baru ketahuan lah, baru ibu saya tuh kayak muntahnya tuh udah sempet keluar darah juga. Sempet lah si orangnya ini bilang, ini yang ngirim atasan kamu nih. Itu sampai disebutin namanya segala macam. Terus kayak ayah saya bilang, ini bisa dibalikin nggak? Terus ibu saya bilang udah nggak usah, kata ibu saya. Terus si orangnya ini ngomong kan kayak, ini nggak perlu dibalikin, dia udah tahu lu bakal ngebalikin, ini dia lagi nontonin kita nih di sini. Gitu, lu mau tau nggak sosoknya apa nih yang dia kirim? Yang pertama perempuan, dia bilang, yang kemarin namanya Fitri ya. Nah yang kedua ini laki-laki nih. Jadi laki-laki yang saya lihat itu sebenarnya tuh yang ngituin ibu saya tuh bang, gitu. Nah tujuannya sama, biar ibu saya mati. Gitu. Nah pas udah ketahuan namanya siapa, terus ibu saya bilang, terus gimana dong pak? Ini kan saya kerjanya bareng dia mulu ya. Otomatis kalaupun ini saya sembuh, pasti ada kiriman lagi. Nggak akan selesai-selesai, katanya gitu. Terus yang orang ini ngomong, udah mbak, nggak usah takut. Nih orang nih bakal kena karmanya sendiri. Katanya kita berdoa aja lah sama Allah lah gitu, supaya orang ini dapat hidayah segala macam. Bener aja. 2 minggu atau 3 minggu setelah kita berobat, ibu saya udah kerja. Ini orang kecelakaan bang. Kecelakaan sampai ya parah lah kondisinya. Akhirnya nih orang datengin kita ke rumah sama istrinya minta maaf. Dia minta maaf, dia ngaku kalau misalkan dia udah bener-bener ngirimin barang kayak begitu. Gitu. Nah kita pikir udah dong, udah selesai nih, udah dapet hidayah. Nggak taunya kelang dari mungkin 1-2 bulan dari situ dikirim lagi. Tidak sudah ini keluarga saya dikirim santet ya. Sama dia lagi? Iya. Tapi kali ini tujuannya bukan ibu saya. Jadi mungkin dia mau mengalihkan gitu loh bang, biar nggak ketahuan banget kali ya. Yang dikirim itu dikirimnya ke saya. Sempet tuh aku sakit. Sakit cuman nggak separah ibu saya. Jadi sakitnya itu saya tuh bener-bener kayak kemasukan mulu gitu loh bang. Kemasukan terus. Terus diobatin hilang, kemasukan. Nah terakhir itu saya sampai ini tiba-tiba saya hilang di rumah, nggak ada. Tiba-tiba saya udah ada di atas pohon. Ini agak lucu sih, di atas pohon. Dan itu baru ketemunya itu sekitar jam 10 malam. Itu sekampung udah nyariin. Di atas pohon tuh gelayutan bang. Lu tau gak sih posisi Miss K yang mainin kaki? Iya. Kayak gitu, gelayutan. Wah itu bener-bener papa saya udah kayak, wah nih anak dikirim nih kayaknya nih. Bener aja. Jadi pas udah pulang diobatin, terus dia nelpon lah temennya yang di Palembang tadi. Ini anak gue gini. Terus kata dia, coba gue cek dulu deh, gitu kan. Pas dicek, ternyata bener dia naruh pas dia ke rumah. Sebenarnya dia tuh naruh barang bang. Jadi dia bawa
sejenis jin gitu juga buat ngangguin aku. Jadi emang tujuan dia tuh bukan totally full minta maaf, narok lagi gitu. Tujuannya ya biar aku nih kan anak perempuan satu-satunya. Jadi entah biar aku hilang atau biar aku apa, jadi ibu ayahku tuh sedih kayak gitu. Nah pas terus dia bilang nanti gue ke daerah lo deh gitu, gue obatin anak lo gitu. Hari ini dia ngomong dia kan belum bisa di minggu itu, jadi dia baru bisa datang tuh minggu depannya. Nah dia akhirnya ngomong, anak lo nih jangan disuruh keluar rumah dulu ya gitu, takutnya ada apa-apa gitu kan. Udah selesai dia ngomong, besoknya aku sempet pingsan setengah hari, kayaknya setengah hari nggak sadar, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya aku dirawat. Nah pas dirawat itu aku ngeliat nih sosok orang bang, perempuan tadi, cuman bentukannya beda. Perempuan juga, cuman bentukannya beda. Dia lebih kayak apa ya, perempuan baju-baju kayak mbok-mbok yang pakai baju apa, kayak kebaya, Gitu. nah kemben-kemben gitu. Cuman dia tuh mukanya tuh matanya nggak ada sebelah, jadi benar kayak ketutup daging gitu. Nah dia bilang katanya, dia ngomongnya tuh kayak bahasa Jawa, cuma intinya kayak maaf ya Nduk, aku cuma ngejalanin tugasku. Dia ngomong kayak gitu. Nah aku dari situ kayak, oh ini ya yang gangguin aku gitu. Terus aku bilang sama papa, "Pak, Om itu nggak bisa datang cepet ya?" Aku bilang gitu. Soalnya nih barusan aku lihat nih ada mbak-mbak kayak gini. Nah terus udah sabar aja kata papa saya gitu. Datanglah siang orang ini. Dia datang, terus mediumisasi lah, masuklah si perempuan ini. Nah katanya emang dia sengaja ditaruh di rumah itu biar gangguin aku tadi poinnya. Terus ditanya lah apakah emang sampai mati juga atau gimana. Enggak, at least ya sampai anak ini agak jadi anak keterbelakangan atau sampai dia hilang lah, entah dia nyasar di mana terus lu kehilangan dia sampai kayak gitu. Terus gimana nih cara biar lepas? Ya lu harus datengin orang ini gitu. Kayak jadi intinya orang ini tuh minta ibu saya tuh kalau nggak resign atau minta pindah mutasi. Tujuannya itu. Terus pokoknya sampai 2 tujuan dia ini nggak terkabul gitu kan, atau lu mati dia bilang. Nah terus karena emang keputusannya udah harus kayak gitu, terus ibu saya ngomong, yaudah Pak aku minta mutasi aja deh, kata ibuku gitu. Jadi kan ibu saya dulu di daerah ininya ya, kayak jadi dipindahin gitu loh bang, jadi daerah A gitu. Nah akhirnya hari Senin ibu saya datang lah ke kantor, ke ruangan dia. Pak, saya tahu apa yang bapak lakuin gitu, bapak udah ngirimin ini. Dia tuh sampai kayak, iya kalau gua ngirim kenapa, gue cuma nggak mau lo ada di sini, gara-gara lu bos tuh nggak percaya sama gua. Apa yang gue lakuin tuh kayak nggak dilihat bos tuh lebih ngeliat lu katanya gitu. Sampai lu pelet atau apa sih bosnya, dia sampai kayak gitu. Kayak ya udah Pak, bapak mau saya nggak di sini lagi kan, ya udah saya minta mutasi. Bagus deh kalau lu minta mutasi sebelum gue bikin mati, dia bilang kayak gitu. Akhirnya ibu saya ngajuin mutasi nih bang. Ngajuin mutasi, kemudian diproses 2 bulan kemudian pindah, masih daerah sana juga cuman pindah cabang. Kita kira udah beres, pindah cabang. Nah pas pindah cabang ini kan saya jadi lebih sering diajak ibu saya ke kantor untuk kayak nungguin dia jam pulang gitu. Ada kejadian hilang lagi duit. Nah cuman pas yang kejadian hilang duit, aku ngeliat siapa yang ngambil. Jadi kan aku kan duduk di sini, terus ini ruangan kayak ruangan buat naro tas, terus ini berangkas, sini meja tellernya kan. Aku duduk di sini, aku ngeliat tuh ada anak kecil ngambilin duit, cuman dia ngambilnya satu, nggak yang blek gitu, cuman nggak kelihatan di CCTV duitnya dia. Cuma aku ngeliat itu duit kok diambilin gitu kan. Aku kayak hehe jangan diambilin duitnya, aku gituin kan, cuman dia tetap ngambil. Nah pas sore ibu saya ngecek hilang duitnya, hilang sekitar 5 juta. Terus aku bilang sama ibuku, Bun coba cek deh, Bunda ada ini nggak di CCTV, ada nggak? Cuman memang kan posisi
lacinya tuh kebuka bang. Jadi di CCTV pun kebuka, cuman nggak kelihatan duit yang ketarik itu. Terus ibuku bilang, wah ini ada yang ngambil lagi gitu kan. Nah terus aku bilang, Bun tadi tuh anak kecil itu tuh kayaknya bukan yang sering di sini deh, aku bilang gitu. Karena yang ada emang ada makhluk yang kayak gitu di area kerja yang itu, cuman nggak itu bentukannya, aku bilang. Coba deh ke orang pintar lagi. Pergilah, bukan pergilah ya, teleponlah yang si orang Palembang tadi bang. Telepon, dilihat sama dia. Ternyata yang anak kecil ini tuh dikirim, ditaruh sama si yang bosnya tadi. Ya intinya walaupun lu pindah ya gue nggak mau ngelihat muka lu nih, tetap aja gitu. Jadi sebenarnya dendamnya nggak beres-beres nih gitu. Nah dari sana diobatin lah. Aku nggak ngerti ritualnya kayak gimana. Intinya waktu itu juga sama, beli ayam cemani juga, banyak banget beli ayam cemani. Abis itu udah gak ada gangguan lagi. Itu cuman ya itu efeknya sampai sekarang. Ibu saya tuh perutnya tuh kalau dia sakit perutnya suka gede jadinya. Gede. Terus kayak ya keluar cairan. Cuman cairannya udah bukan nanah atau darah lagi, cuma cairan bening keluar terus. Karena sampai sekarang. Sampai sekarang bang. Sampai terakhir aku komunikasi setahun yang lalu ya, itu masih kejadian. Jadi kalau dia sakit, misalkan ada sakit tapi sakitnya tuh bukan sakit, misalnya dia lagi dikirim orang atau dia apa tuh pasti perutnya gede, keluar cairannya. Karena masih ada lubangnya segini di perutnya itu. Lubang masih ada. Lubang masih ada bang, karena itu pas dijahit kebuka terus, jahit buka sendiri, jahit kebuka sendiri, jahit kebuka sendiri, kayak gitu. Sampai sekarang masih ada. Makanya ibu tuh nggak boleh capek gitu, nggak boleh sakit. Maksudnya bukan sakit apa ya, maksudnya nggak boleh yang ke tempat-tempat yang mistis atau apa tuh pasti kejadiannya kayak gitu sampai sekarang. Ya. Serem banget sih, maksudku kayak ini bisa-bisanya cuma gara-gara pekerjaan lu membahayakan hidup orang lain sih. Tapi masih kerja? Udah pensiun, Udah alhamdulillah. pensiun, ya? Alhamdulillah udah pensiun. Cuman emang parah banget sih yang kejadian yang itu. Itu. Gila ya, itu si manajernya itu gimana nasibnya? Terakhir sih pas yang 2010 kayaknya ya, 2010 aku denger anaknya meninggal ya gara-gara disantet orang. Katanya anak dia kan punya anak satu cowok. Nah katanya disantet orang, anaknya meninggal disantet orang katanya. Disantet, jadi kan dia pensiun lebih duluan kan bang, 2009 dia udah pensiun. Nah katanya dia buka usaha gitulah, jadi kayak rekanan dari bisnisnya itu yang nggak suka sama dia terus nyantet anaknya gitu. Itu aku nggak tahu sih sekarang masih sehat atau enggak gitu ya, semoga masih sehat sih gitu. Aduh, berarti itu kalau perutnya itu kalau dibawa ke dokter dijahit tuh tetap kebuka sendiri lagi sampai sekarang. Makanya ibuku terakhir tuh, makanya ibuku apa tuh ditutup pakai kain kasa perutnya. Jadi iya ditutup buat nutup lubangnya tuh kecil, kayak ya kecil banget gitu loh bang. Cuman keluar terus cairannya sampai sekarang. Kebuka sendiri, nggak tahu kenapa. Padahal udah dijahit, udah metode yang main lem gitu kan. Ada tuh kan yang di lem, yang dijahit tetap kebuka. Makanya ujungnya kata ibuku ya udahlah ya, hidup aja dengan lubang ini gitu. Itu kalau seukuran ini sedotan boba, tau nggak? Iya. Nah seukuran itu tuh. Iya, seukuran sedotan boba. Jadi emang bener-bener ditutup kasa perutnya. Gitu. Ribet banget ya berarti. Harus beberapa Diganti-ganti. hari sekali diganti gitu, dibuka, diganti lagi baru. Betul, ya tiap habis mandi sih jatuhnya bang. Tiap habis mandi, tiap hari berarti ya? Tiap hari. Makanya gak pernah putus tuh kasa di rumah, karena buat nutupin itu. Itu. Dan rahimnya udah diangkat. Udah diangkat. Tapi kan untuk punya keturunan nggak mungkin lagi kan? Iya tidak mungkin, kan mereka sudah terpisah bapak dan ibu saya. Oh iya. Bener kan? Ya, iya. Gitu jadi sorry. Jadi ya emang itu sih bang, kayak efek dari santetnya itu emang kerasa sampai sekarang gitu. Itu sih yang bikin sedih sebenarnya. Itu cuman perkara karir, ujung-ujungnya semuanya jadi penyakit beneran kan? Iya. Gitu. Ya itu karena hanya sebuah jabatan. Betul. Ya rela kayak menghilangkan nyawa seseorang kayak gitu, rekanan kerja kita. Gitu. Betul. Padahal sama-sama nyari rezeki kan buat keluarganya gitu. Itu sih. Ya menurutku ya
banyak pelajaran juga lah Bang, maksudnya di umur segitu, umur kelas 3 SD yang orang masih main, aku udah ngurusin orang tua gitu. Tapi at some point juga sedih juga, kenapa kayak orang tua aku diginiin mulu gitu sama orang gitu. Tapi yang si cewek itu wujudnya itu dia kayak kuntilanak gitu atau gimana sih perwujudannya? Bajunya tuh kayak baju gamis, cuman nggak kayak kuntilanak gitu Bang, kayak baju gamis aja, gamis biasa gitu. Nggak pakai ketat, nggak, cuman bajunya kayak kuntilanak gitu, cuman bukan kuntilanak. Kalau kuntilanak kan yang rambutnya panjang gitu kan, atau yang kalau kata orang-orang tuh kayak matanya hitam. Enggak, dia bener-bener itu cuman mulutnya aja yang lebar sampai sini. Perempuan itu tadi Kayak siapa musuhnya si Superman itu ya? iya, Penguin yang aku lupa namanya deh, pokoknya sampai sini itu serem banget sih, serem banget. Cuman yang kedua emang bener-bener dia nggak nunjukin gelagat kayak dia ganggu, makanya aku pikir bukan itu tuh yang dikirim. Itu dia emang cuma ngeliatin dia ada di situ, dia keliaran udah gitu. Cuman yang si cewek ini nih yang bener-bener sampai berkali-kali sampai masuk, cuman itu banyak hal-hal yang kayak itu tadi, orang habis kena kritis tiba-tiba bangun, ketawa segala macem. Tapi itu mujizat banget ya, apa namanya Ya. si ibunya bisa bertahan hidup. Betul. Dengan rentetan santet yang dikirim ke dia gitu. Betul. Iya, luar makanya biasa aku sih, ngejaga banget sih Bang, maksudnya sebelum yang podcast kita yang awal aku ngejaga banget kayak gimana caranya ibu aku udah pernah mau meninggal, terus makanya aku pasang badan banget kan sampai yang kejadian yang terakhir sama abang-abangku. Makanya kayak ketika mereka menyakiti ibuku, aku kayak wah lu ngadepin gue nih gak bisa gitu, karena apa, yang ngelihat dia dulu diituin orang tuh gue gitu loh. Bener-bener ngejaga ibu banget sih gitu. Cuma ya everything happen kan gitu, jadi ya udahlah sekarang cuma bisa berdoa aja, semoga semuanya baik-baik aja gitu. Berarti nggak tinggal sama kakek Kak Puji? Enggak. Beliau di kakak-kakak sih di daerah Jakarta juga. Ibu saya tuh sendirian di sana gitu. Sendirian. Wah, kalau ngomong Bang udah mau lebaran jangan ngomong gitu Bang, saya sudah tidak komunikasi setahun, bisa nangis saya. Sendirian. Tapi dia ada yang jagain? Enggak ada. Bener-bener Sendirian. Lah umurnya udah Umurnya tuh 60 hampir 70-an lah. 70 ya? Iya, Abang jangan ngomongin itu nanti saya nangis. Luar biasa ya, apa ibu bertahan. Sendirian, ya sendirian. Ya saya sekarang nanya paling kan saya ada nomor tetangganya kan. Saya udah bener-bener gak komunikasi, jadi saya nanya dari tetangga aja sih. Kayak ibu gimana gitu di sana gitu. Itu sih. Mudik dong Kak? Mudik di rumah Bang, alhamdulillah. Oke, Kak Puji, luar biasa. Semoga ibunya Kak Puji ya terhindar lah dari hal-hal yang Amin. seperti itu, dari orang-orang jahat. Kita semua juga pastinya ya, semoga aja terhindar dari orang-orang yang mau berbuat jahat sama kita. Ya. Dan kita juga ya nggak mau neko-neko juga sih sama orang lain ya. Menurut kita kan kita selalu baik nih sama orang, tapi orang ada aja nih bilang jahat lah, sombong lah kayak gitu. Bener, sombong sih lu Bang. Iya. Oke, kami sebut lagi. Oke, Kak Puji, ada yang perlu disampaikan lagi? Pesanan kesannya mungkin. Oke, kalau dari aku belajar jadi orang itu lebih legowo aja. Jadi kita nggak ada iri hati atau dengki ke orang lain sih. Itu karena kita nggak pernah tahu apa yang kita lakuin itu efeknya itu apa ke orang lain gitu. Bisa aja misalkan saya menyakiti Bang Ale, tapi tanpa sadar saya juga menyakiti istri, anak Bang Ale dengan kondisi Bang Ale yang saya sebabkan gitu. Misalnya aku bikin Bang Ale sakit, tapi kan saya nggak pernah tahu kalau Bang Ale sakit bikin anak sama istrinya sedih, menderita gitu. Jadi ya intinya harus bersih hati aja sih. Betul. Bersihkan hati, sucikan pikiran. Minum kopi liong. Minum kopi liong. Bener kan? Dan minal aidin wal faizin. Oke, Kak Puji, terima kasih buat waktunya. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Kak Puji. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian juga yang punya pengalaman menarik, yang ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin
melalui nomor WhatsApp di 0852 123456683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Puji, Ya, terima kasih Bang buat Ale. waktunya di Liong lagi dong. Iya, terima kasih Bang. Iya, biar kita liongkan Indonesia ya. Iya, betul. Hmm. Mantap sih. Sampai jumpa.